Halo teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Semangat bro, mau tahun baru ini 2022. Buat teman-teman yang mau liburan harus tetap jaga protokol kesehatan bro. Karena kan kalau kita melihat informasi yang ada di berita-berita, Twitter dan lain-lain itu, untuk COVID-nya dia bermutasi pada jenis yang baru. Kita juga harus smart dong dengan cara membentengi diri kita untuk selalu menekankan atau melaksanakan protokol kesehatan, minimal pakai masker kemana-mana biar orang-orang di sekitar kita, teman sama keluarga tetap sehat, kita juga tetap sehat. Tapi buat teman-teman yang nggak kemana-mana alias nggak liburan tapi lebih mempersiapkan untuk kerjaan schedule kalian yang lebih padat di tahun depan, ataupun buat teman-teman yang kuliahnya lebih banyak tatap muka, saya rasa informasi yang saya berikan ini akan lebih bermanfaat buat teman-teman. Biar kalau kalian kerja ataupun kuliah, ini laptop yang kita review bener-bener mengcover semua kebutuhan kalian pada software apapun juga. Karena ini laptop selain harganya bersahabat, dia memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat istimewa sekali. Tipe lengkap dari laptop yang kita review ini adalah varian Lenovo IdeaPad 3 14ALC6, dan harga untuk produk ini dia dibanderol di angka Rp8.799.000. Dan kalau saya ngomongin harga, ini udah harganya normal semua bro, udah nggak ada harga yang tinggi-tinggi karena supply udah pada lancar semua di semua lini, mau segmen low end, middle sampai high end sampai gaming semuanya udah ada. Buat teman-teman yang mempersiapkan tahun depan yang belum ada laptop, ini mungkin waktu yang tepat cari laptop biar kalian bisa kerjanya semakin produktif atau kuliahnya semakin gampang ngerjain tugasnya. Karena ini laptop yang kita review, dia kan harganya udah di angka 8 jutaan. Dan yang digunakan di dalam sini, ini adalah varian AMD Ryzen 3 yang 5300U series dengan menggunakan 4 core serta 8 thread dan kecepatan dasarnya di angka 2,6 GB. Dan buat teman-teman kalau mau maksimalkan lagi, ini laptop kecepatannya bisa sampai 3,8 GB. Dengan speed seperti ini, saya rasa ini bisa menghandle semua kebutuhan software kalian, entah Corel, Photoshop, Premiere sekalipun, atau mungkin buat teman-teman yang multitasking banyak ngerjain tugas di Excel dan banyak tab pas kalian browsing pada web browser kalian. Karena laptop ini ciri khas Lenovo, kalau dia menggunakan varian AMD Ryzen, dia selalu VGA-nya bisa di custom hingga 2 GB. Ini jadi satu keunggulan buat teman-teman yang cari VGA discrete harga murah. Saya rasa ini bisa jadi best choice buat kalian. Memang kita pernah review varian ini, tapi ada kurangannya teman-teman. Waktu itu produk yang kita review panelnya masih pakai TN, sedangkan sekarang ini laptop yang kita review pelengkapnya adalah menggunakan layarnya IPS. Jadi selain VGA bisa di custom, prosesornya udah cukup ngebut, baterai tahan lama, layarnya juga nyaman kita gunakan berjam-jam sekalipun. Dan yang jelas ini laptop kalau kita melihat dari segi memori, dia memorinya udah gede, di angka 8 GB DDR4 yang frekuensinya 3200 MHz. Memori laptop ini dia dual channel, yang 4 GB itu tersolder dan 4 GB itu masih bisa kalian upgrade dengan maksimal ditambahkan 8 GB di sini. Yang jelas frekuensinya direkomendasikan yang 3200 MHz. Kalau merek apapun boleh mas, kalau ada pertanyaan seperti itu jawabannya boleh banget, yang penting frekuensinya sama bro, dan DDR4. Terus ini laptop juga dibekali sama penyimpanan yang istimewa. Istimewanya gini, kan laptop ini memiliki bawaan SSD ukurannya 512 GB, tapi dia masih dikasih satu slot kosong lagi untuk SATA. Di sana kalau merasa kurang, next time nggak harus sekarang, bisa kita tambahkan untuk penyimpanan berupa disk ataupun SSD. Sementara untuk SSD bawaan dari laptop ini, dia jenisnya adalah PCIe yang generasi ketiga. Dan kalau kita tes kecepatan SSD-nya ini, speednya udah lumayan kenceng sekali. Bukan lumayan sih, malah saya bisa bilang kenceng, di atas 2200-an. Terus laptop ini juga masih dibekali sama Windows 10 original dan Office Home 2019, yang saya yakin di tahun depan kalau intensitas kerjaan sama kalian pas belajar itu tinggi-tingginya, ini akan bisa mengcover semua software kalian yang jelas. Mantap kan speknya? Saya jamin mantap selalu bro kalau kita beli Ryzen di laptop merek Lenovo yang kita review ini. Terus laptop ini kalau kita lihat secara desain, dia juga dikasih desain yang cukup ciamik oleh Lenovo teman-teman. Ini laptop dikasih material casing dari plastik ABS yang bobotnya otomatis akan enteng di angka 1,4 kg. Dan untuk jenis produk ini dia dikasih 3 varian warna oleh Lenovo. Seperti yang kita review ini warnanya Abyss Blue, warna yang kedua adalah Arctic Grey, untuk warna yang ketiga adalah warna Sand. Kalau untuk urusan warna kembali lagi sama pribadi teman-teman cocok yang mana.
Terus laptop ini kalau kita lihat dari sisi yang lain, dia memiliki kamera yang selalu dikasih privacy shutter dan resolusinya juga cukup nyaman untuk digunakan di berbagai kebutuhan online, entah daring, meeting, dan lain-lain. Resolusinya itu di angka 720 pixel. Pas kita buat rekam, hasilnya cukup terang kayak gini. Lumayan glowing, teman-teman. Tapi poin pentingnya bukan pada desain sama kamera. Saya lebih menyoroti pada layar yang ada di laptop ini. Ini laptop kan dia layarnya itu 14 inch, teman-teman. Resolusinya Full HD di angka 1920 x 1080. Yang jelas dengan panel IPS ini akan lebih nyaman kita gunakan di berbagai kondisi pencahayaan. Serta ini laptop juga memiliki kecerahan layar yang cukup tinggi di angka 300 nits. Gak berhenti di sini aja loh ya. Ini laptop kalau kita lihat, si Lenovo ngasih layar yang udah anti glare sama akurasi layar di angka 45% NTSC. Dengan spek layar seperti ini, saya yakin teman-teman yang kebutuhannya untuk kerja akan lebih nyaman karena dia IPS. Terus buat teman-teman yang mungkin kerja desain yang intensitasnya nggak terlalu tinggi atau nggak perlu sekali atau belajar, kalian akan bener-bener nyaman menggunakan laptop dengan layar kayak gini. Tapi kalau saya komen masalah keyboardnya, wis nggak usah banyak omong. Ini keyboardnya tetap nyaman, jadi dikasih backlight, sama shortcut-shortcutnya ini memudahkan pekerjaan kita yang jelas. Sama ini ada satu tips lagi kalau teman-teman beli seri varian EDHP Slim 3. Laptop ini memiliki settingan yang namanya thermal mode atau settingan perputaran fan. Dengan cara kalian ngetik atau misalnya ditekan tombol function sama huruf Q, nanti ada 3 buah settingan yang bisa memaksimalkan performa dari ini laptop. Itu lebih gampangnya kalau kalian nggak mau masuk ribet-ribet ke settingan Lenovo Vintage, teman-teman. Dan untuk yang selanjutnya, ini laptop kalau kita komen lagi, pas kita gunain untuk touchpadnya, dia cukup responsif dan posisinya itu pas terletak di tengah-tengah dan agak memanjang. Jadi pas kita gunakan meskipun tanpa mouse, saya rasa akan tetap nyaman juga. Terus kalau saya ngomongin masalah konektivitas sama colokan-colokan I/O portnya, ini laptop dikasih komponen-komponen yang udah kekinian dan respon banget untuk konektivitas internet. Contohnya, dia dikasih WiFi 6 sama Bluetooth 5.0 dan colokan-colokannya itu udah lengkap sekali. Tapi tetap ada yang kurang sih di sini. Dia yang absen adalah port RJ45. Tapi untuk konektivitas yang lain semuanya lengkap ditanamkan pada laptop ini. Mulai dari card reader, USB tipe A, tipe C maupun port HDMI, semuanya bisa masuk colok kiri dan kanan ketika kalian lagi produktif bekerja maupun belajar. Pengalaman yang lain yang saya rasakan di laptop ini adalah daya tahan baterai yang cukup awet sekali. Meskipun baterainya itu sebenarnya kecil, teman-teman ya, di angka 2 sel dan 38 Wh. Tapi pas kita gunakan ini laptop, dia mampu bertahan hingga 6-7 jam kerja. Saya rasa alasannya adalah karena dia menggunakan prosesor dari AMD Ryzen series yang seri 5000 yang terkenal untuk konsumsi dayanya lebih kecil tapi tetap lebih powerful secara kecepatannya. Terus ini laptop kalau kita melihat dari segi adaptor, dia juga dikasih adaptor yang gede tegangannya di angka 65 watt dan bentuknya kotak. Jadi kalau teman-teman pas dibawa kemana-mana, adaptor sama laptopnya nggak akan membebani punggung kalian. Lebih nyaman kalau untuk ditenteng kemana-mana. Intinya seperti itu. Untuk yang selanjutnya, laptop ini pas kita gunakan, pengalaman baik yang lain adalah dari segi audionya. Ini laptop menggunakan audio dari Dolby, jadi pas kita bed mood, kita dengerin musik lewat Spotify ataupun streaming YouTube, dia audionya bener-bener ngena dan akhirnya mood kita lebih better, akhirnya pekerjaan kita lebih mudah untuk diselesaikan pas pakai ini laptop. Dan akhirnya saya juga mau ngasih informasi sama kalian yang lengkap banget pada ulasan benchmarknya. Kita akan ngetes ini laptop menggunakan HW monitor, jadi suhunya akan kita tampilkan pas kita gunakan di produktivitas yang tinggi ataupun rendah. Serta laptop ini akan kita gunakan untuk tes benchmark, gaming, dan juga tes render. Biar kalau teman-teman beli, harga 8 jutaan ini sudah masuk apa enggak sama kantong dan budget kalian serta kebutuhannya. Disimak seperti ini angka-angkanya.
Hasilnya gimana teman-teman? Setelah kalian melihat untuk ulasan tes benchmark, tes gaming, dan lain-lain, saya rasa ini laptop akan cocok menemani hari-hari kalian di tahun 2022 yang jelas. Terus ini Lenovo juga ngasih produk yang dia bikin ini dengan jaminan garansi selama 2 tahun resmi. Jadi nggak usah khawatir ketika terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Tapi kalau saya simpulkan, memang ini laptop dia semuanya nyaman banget dipakai. Selain komponennya full upgrade semua, mulai dari memori, penyimpanan yang dual storage, terus juga VGA yang bisa di custom, serta hardware layar yang udah menggunakan panel IPS. Ini adalah jaminan kalau harga 8 jutaan sekarang udah normal dan bisa mengcover kebutuhan kalian meskipun intensitas tinggi di tahun 2022. Jadi intinya harganya udah murah, paket lengkap bro. Udah wis nggak ada lawan. Merek lain nggak akan ada yang bisa VGA-nya di custom selain punya Lenovo yang seperti kita review ini. Dan Lenovo ngasihnya itu cuma di varian Ryzen 3, 5, dan 7 dan sempat menghilang dari pasaran, tapi sekarang muncul lagi untuk menemani kebutuhan teman-teman sekalian. Udah saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Tetap sehat bro, oke?